Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Ayo hafizakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita pada kitab Nailur Roja Syarah Safinatin Najah yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini itu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya sekalian, kita terakhir pada pertemuan sebelumnya sudah membahas seputar tayamum. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal atau benda-benda najis. Benda-benda najis. Nah, benda-benda najis ini memang masuk dalam fikih ibadah, terutama bagian toharah, terutama bagian bersuci. Kita lihat di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ulumi fi darni amin. Faslun, pasal. Ya. Alladzi yadhuru minan najasati salasatun. Benda-benda atau hal-hal yang yadhuru, yang bisa menjadi suci. Minan najasati, dari benda-benda najis itu salah satu. Ada 3. Nah, di dalam fikih, najis itu dari sisi dia bisa menjadi suci atau tidak, itu dibagi menjadi 2 prosesnya begitu. Yang pertama yang akan kita bahas pada malam ini yaitu dengan proses istihalah atau berubah sifatnya. Kemudian yang kedua ada yang melalui proses dibasuh atau dicuci. Jadi benda-benda najis ditinjau dari bagaimana dia bisa jadi suci, itu ditinjau menjadi 2. Ditinjau menjadi 2. Yang pertama, dia menjadi suci dengan sebab ihalah tadi, istihalah, ubah zat. Yang kedua, dia dengan sebab apa namanya, dibasuh. Nah, kita lihat di sini. Kata beliau maknanya annalladzi yadhuru minal a'yani an najisati bil istihalati. Benda-benda yang menjadi suci dari benda-benda najis bil istihalati, dengan sebab istihalah, dengan sebab berubah sifat. Apa itu istihalah? Wahia inqilabu syai'i min sifatin ila sifatin ukhra. Berubahnya sesuatu dari satu sifat menjadi sifat yang lain. Ma'a baqaihi bihalihi, disertai dengan tetapnya dia pada kondisinya. Contohnya salah satunya adalah khomer, dia berubah jadi cuka. Khomer berubah jadi cuka. Ketika khomer berubah jadi cuka, maka dia jadi suci. Kenapa? Karena sifatnya berubah. Dari tadi sifatnya memabukkan, khomriyah, menjadi sifatnya sifat cuka. Itu ada berapa? Salah satu asya'a. Ada 3 bentuk, ada 3 hal. Wa fi salisi nadharun ya'ti. Dan pada poin yang ketiga itu ada tinjauan yang nanti akan kita bahas. Wa mimma yastahilu, dan diantara hal-hal yang dia berubah sifatnya adalah adab, darah. Baik. Sebelum dilanjutkan, berubah sifat ini, berubah zatnya ini, berubah sifatnya ini,
itu ada dua proses. Yang pertama prosesnya itu ada campur tangan manusia. Memang dibuat seperti itu. Kemudian yang kedua, tanpa campur tangan manusia. Yang kita bahas yang tiga hal ini pakai proses campur tangan manusia. Nah, yang disebutkan di sini, yang kata beliau, yang istihalah, ini contoh yang tanpa campur tangan manusia. Apa saja? Yang pertama adalah adamu, darah. Darah, apakah darah itu suci? Jawabannya najis. Fa'innahu yasiru labanan. Darah itu bisa berubah menjadi susu. Susu itu kan memang dari darah ya. Kalau kita belajar biologi kan, itu memang dari darah. Nah, kalau susu sudah kalau darah sudah jadi susu, maka dia sudah berubah tuh. Dia sudah jadi suci, nggak jadi darah lagi. Nah, itu tanpa proses campur tangan manusia. Kemudian wamiskan, misik juga begitu. Wamanian dan juga air mani. Air mani itu juga berubah sifatnya. Air mani berasal dari apa? Dari darah gitu. Fayasiru tahiran. Maka semuanya itu menjadi suci. Saya ta'rifun najasati ati, dan akan datang nanti definisi najis pada pasal yang akan datang. Kemudian kita lihat apa saja hal-hal atau benda-benda yang kemudian berubah jadi suci. Yang pertama adalah al-khomru idza takhallalat binafsiha. Homer apabila dia berubah jadi cuka binafsiha, dengan sendirinya. Belum masuk pembahasan, kita harus tahu dulu bahwasanya zaman dulu proses bikin cuka itu nggak sama kayak proses bikin cuka zaman sekarang. Zaman dulu kalau orang mau bikin cuka itu harus melalui proses jadi homer dulu. Jadi prosesnya dari perasan begitu, perasan buah, kemudian homer, kemudian baru jadi cuka. Nah, jadi dia harus melalui proses jadi homer dulu, baru dia nanti jadi cuka. Kalau sekarang itu langsung kita bisa bikin cuka, bisa, karena teknologi sudah maju. Kalau dulu enggak, kalau dulu mau bikin cuka itu harus melalui proses jadi homer dulu. Nah, begitu. Jadi kita lihat itu dulu, kita harus kita harus fokuskan dulu bahwasanya homer yang dimaksud di sini berubah jadi cuka, karena memang zaman dulu kalau mau bikin cuka lewat proses homer. Sekarang kita lihat apa itu homer. Al-khomru lughatan. Homer secara bahasa adalah hiya al-mutkhadatu min asiril inab. Sesuatu yang diambil dari perasan anggur. Sesuatu yang diambil dari perasan anggur. Summiyat bidzalika. Kenapa perasan anggur itu disebut homer? Litahmiriha, karena sifatnya tahmir akal. Ai tagatiyatihi. Maksudnya menutup akal. Menutup akal. Jadi homer itu maksudnya menutup. Apa yang ditutup? Akal. Orang yang minum homer akalnya ketutup. Ngomongnya jadi kelantur, jalannya sempoyongan, begitu kan. Kadang nyusrul, kadang segala macam. Itu namanya homer. Wasyar'an, dan secara syariat, homer adalah kullu muskirin. Setiap segala sesuatu yang memabukkan. Segala sesuatu memabukkan, ai di syiddatin mutribatin, yang sangat bau gitu. Walau minal asl, meskipun dibuatnya dari madu, nggak harus dari anggur, jadi homer itu bisa dari perasan apa saja, fermentasi begitu. Au nabi tamri, atau dari tamer, korma. Wala yakunu illa ma'ian, dan homer itu cuma pada benda cair. Jadi homer itu segala sesuatu yang merupakan cairan. Jadi itu definisi homer ya. Definisi homer adalah segala sesuatu yang memabukkan dari benda apa saja, dari fermentasi apa saja, dan dia harus cair. Kalau nggak cair maka dia bukan homer. Kalau nggak cair maka dia bukan homer. Misalkan narkoba begitu ya. Misalkan sabu-sabu begitu, atau ganja begitu. Itu kan dia nggak cair, maka dia nggak disebut homer. Kalau homer najis,
Kalau narkoba najis nggak? Misalkan ganja, ganja nggak najis, tapi ya tetap haram ya. Kita bicara najis atau tidak. Kita bicara najis atau tidak. Kalau khamar najis dan haram, sedangkan narkoba haram tapi tidak najis. Kenapa? Karena dia bukan khamar. Baik. Wal maknanya annal awwala minas salasati allati tadhuru bil istihalati. Di antara tiga benda yang menjadi suci karena sebab istihalah berubah sifatnya adalah al-khomru, adalah khomer. Ida apabila tahol lalat binafsiha, apabila dia menjadi cuka dengan sendirinya. Apa maksud menjadi cuka dengan sendirinya? Maksud menjadi cuka dengan sendirinya adalah tidak ditaruh ain atau benda pada khomer tersebut. Jadi berubah dengan sendirinya itu bukan kemudian tanpa campur tangan manusia, enggak. Tapi berubah dengan sendirinya itu tanpa dicampur apapun. Nah, itu maksud dari berubah dengan sendirinya. Jadi khomer gitu, kemudian didiamkan, kemudian dia berubah sendiri. Enggak dicampur zat yang lain. Bi'al lam tusahibhu ainun ajnabiyatun. Yang mana tidak diiringi, tidak dicampur dengannya benda asing, ya, benda lain selain khamar tersebut. Kalau dicampur dengan benda asing bagaimana? Kalau dicampur dengan benda asing bagaimana? Dia tetap jadi cuka. Tapi apakah dia jadi suci? Kita bicarakan tadi khamar dia jadi suci, begitu kan? Kata beliau fa'in sahabat ha. Kalau dicampur atau disertai dengan ain benda lain atau benda asing, fa imma antakuna najisatan. Ada kalanya campurannya itu sesuatu yang najis, atau hirotan, atau campurannya itu sesuatu yang suci. Sekarang kita bahas kalau khomer jadi cuka itu dengan dicampur zat lain. Dicampur dengan zat lain. Dicampur zat lain itu ada dua. Zatnya najis, kedua zatnya suci. Nah, sekarang kita lihat yang najis dulu. Fa in kanat najisatan. Kalau benda yang dipakai nyampur itu najis, maka lam tadhuril khamru bitakhalluli. Maka khomernya itu nggak jadi suci dengan sebab berubah jadi cuka. Jadi kalau dicampur, misalkan ada khomer, pengen dibikin jadi cuka. Kemudian sama pembuatnya, itu dicampur dengan sesuatu yang najis. Sesuatu yang najis. Misalkan dicampur darah, misalkan. Maka dia nggak jadi suci tuh. Apa namanya, khomernya nggak jadi suci. Wa in nuziat qoblahu. Meskipun bendanya tadi diambil sebelum khomer tadi berubah jadi cuka. Bisa dipahami? Misal ada orang punya khomer ditampung. Khomernya ini pengen dibikin jadi cuka. Kemudian sama dia dicampur dengan sesuatu yang najis. Misalkan tulang bangkai, misalkan. Dicampur sini tulang bangkai. Nah, sebelum jadi cuka, tulang bangkainya diambil. Kan udah nggak ada najisnya tuh. Tulang bangkainya diambil. Nah, apakah khomer ini ketika jadi cuka, dia kemudian tetap najis atau suci? Jawabannya, khomer yang jadi cuka ini tetap najis. Kenapa? Karena dicampuri dengan sesuatu yang najis. Dan kaedahnya di dalam fikih, najis itu yakbalu at-tanjis. Sesuatu yang najis itu bisa kena najis. Sesuatu yang najis itu bisa kena najis. Itu memang kaedahnya seperti itu. Walam yanfasil minha syai'un. Dan meskipun tidak terpisah dari ainnya tersebut sesuatu apapun. Nah, misalkan tadi dicampurkan dengan tulang bangkai misalkan. Kemudian diambil. Nah, tulang bangkainya ini nggak ada yang terpisah. Artinya nggak ada yang rontok di dalam khomer ini. Kalau ada yang rontok bagaimana? Kalau ada yang rontok sama tetap najis. Pokoknya berarti kalau
campurannya itu sesuatu yang najis, maka homernya ini tetap najis secara mutlak. Mau ada yang nyampur atau tidak, mau diambil benda najisnya itu sebelum jadi cuka atau tidak diambil. Begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa in kana thahiratan. Kalau campurannya tadi sesuatu yang suci. Nah, sekarang misalkan tadi ada orang mau bikin cuka dari homer. Ingat zaman dulu mau bikin cuka harus lewat proses homer dulu. Nah, sama dia dicampur dengan sesuatu, tapi sesuatunya ini suci. Tapi sesuatunya ini suci. Misalkan dicampur dengan buah misalkan. Buah mangga gitu. Buah mangga kan suci. Nah, ini ada dua kondisi. Fa'in nuziat qabla tahalluli. Kalau benda asingnya ini yang suci ini diambil sebelum homernya itu jadi cuka, walam yanfasil minha syai'un, dan gak ada yang rontok dari benda tadi ketika diambil, dia nggak ada yang rontok gitu, nggak ada yang lumer. Misalkan direndam di homer kan bisa jadi lumer begitu kan. Ketika diambil dia tetap seperti itu, nggak ada yang rontok, nggak ada yang lumer. Ingat syaratnya dua, diambil sebelum jadi cuka, kemudian nggak ada yang lumer. Maka bagaimana? Lam tadur, maka tidak ada masalah. Maka tidak ada masalah. Artinya tadi homer dicampur sama benda suci, misalkan buah mangga, kemudian buah mangganya diambil sebelum homernya dia jadi cuka, dan buah mangganya nggak ada yang rontok, maka ketika homer ini jadi cuka, maka dia jadi suci. Maka dia jadi suci. Wa illa, kalau enggak, bi alam tunzi qabla tahalluli. Yang mana benda asingnya ini tidak diambil sebelum dia jadi cuka. Artinya tadi ada homer, kemudian dicampur dengan mangga, buah mangga, kemudian buah mangganya tetap ada di situ sampai homernya jadi cuka. Ya. Au nuziat qablahu, atau diambil sebelum jadi cuka, tapi wan fasola minha syai'un, tapi ada yang rontok dari mangga tersebut. Dua kondisi. Si mangganya tadi nggak diambil sampai homernya jadi cuka, atau diambil sebelum jadi cuka tapi ada yang rontok. Maka lam tadhuril homru bitaholluli, maka homernya ini nggak jadi suci dengan sebab berubah jadi cuka. Kenapa? Karena dia ada benda asing, yang benda asingnya itu kena najis. Ketika benda asing ini kena najis, yaitu homer, maka ketika homernya berubah jadi cuka, maka ini juga ikut ternajiskan. Begitu alasannya. Kemudian kata beliau, wa yu'fa inda bani hajarin, dan dimaafkan begitu menurut Ibnu Hajar an habbati al-anakidi, dari habbat al-anakid. Habbat anakid itu kalau pernah lihat anggur gitu kan, ini anggur, kemudian ada tangkainya gitu kan. Nah, di dalam tangkai itu kan ada kadang-kadang seperti ini nih. Kalau kita cabut tangkainya nih ada yang nusuk ke daging buah. Nah, itu namanya habbat al-anakid. Itu namanya habbat al-anakid. Kata beliau, kata Ibnu Hajar, dimaafkan kalau perasan anggurnya itu ada habbat anakidnya nih. Ada apa itu bahasa Indonesianya? Nggak ada ya. Kemudian wasyama rihiha, dan perasan anggurnya itu ada tangkai anggurnya, tangkai anggur. Syamarih itu tangkainya. Wanawa atamr, dan nawa tamr. Wasuflihi, dan ampas kurmanya. Jadi tadi misalkan tadi kan homer itu kan dari perasan buah ya. Kemudian misalkan perasan buahnya dari anggur. Dia meras anggur, kemudian ketika meras anggur, tangkainya sama yang tadi itu ada yang kecampuran di sini. Apakah ini dianggap benda asing? Jawabannya bukan. Begitu juga korma, ampas-ampasnya. Apakah ampas-ampas korma itu dianggap benda asing? Jawabannya bukan. Menurut Ibnu Hajar. Kemudian wa khalafahu ar-Ramli, sedangkan ar-Ramli itu mengatakan tangkai dan apa tadi habbatil anakid itu benda asing. Wal khotib taban di Syekhul Islam.
Dan juga Khatib Syirbini mengikuti pendapat Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Jadi menurut beliau itu berpengaruh. Itu berpengaruh. Tapi menurut Ibnu Hajar tidak berpengaruh. Kemudian kata beliau, wa yadhuru ma'al khamri ina'uha wa ghita'uha. Dan menjadi suci bersamaan dengan khamr tadi, ina'uha, bejananya, dan ghita'uha, dan tutupnya. Jadi seperti itu. So kan tadi ini bejana, kemudian dia jadi khamr tuh. Dia jadi khamr. Nah, bejananya ini kan kena najis tuh. Karena najis kan bekas nampung homer najis. Kemudian ketika jadi cuka, apakah bejananya ini yang di dalam-dalam ini najis atau suci? Dia langsung jadi suci. Begitu juga gitoknya, tutupnya. Misalkan buat nutup, kemudian kena homernya gitu kan. Kemudian homernya berubah jadi cuka. Apakah tutupnya ini harus dicuci? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia ikut jadi suci. Begitu. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya, kata beliau, wala farqo fi ma taqarrara. Dan tidak ada perbedaan fi ma taqarrara, pada hal-hal yang telah disebutkan, telah ditetapkan, baina al-khamri al-muhtaramati, antara khamr yang muhtaramah, khamr terhormat begitu, wa baina ghairiha, dan antara khamr yang tidak terhormat. Di khamr itu dibagi menjadi dua. Khamr itu dibagi menjadi dua. Yang pertama khamr muhtaram, yang kedua khamr ghairu muhtaram. Ghairu muhtaram. Apa bedanya khamr terhormat dan khamr tidak terhormat? Kalau khamr muhtaram itu nanti kita sebutkan apa yang dimaksud, apa jenis khamr muhtaram. Nah, khamr muhtaram itu maksudnya nggak boleh untuk ditumpahkan. Itu namanya khamr muhtaram. Nggak boleh untuk ditumpahkan. Khamr ghairu muhtaram boleh untuk ditumpahkan. Bahkan wajib untuk ditumpahkan. Itu kalau khamrnya ghairu muhtaram. Nah, seandainya khamr muhtaram ini ditumpahin, khamr muhtaram ini kan tadi nggak boleh ditumpahin. Kemudian ada orang numpahin. Ganti nggak dia? Ganti rugi nggak dia? Maka jawabannya tidak ganti rugi. Ketiga ganti rugi. Tapi dosa. Kalau khamr ghairu muhtaram itu ditumpahin, ganti rugi nggak? Sama, nggak ganti rugi dan tidak dosa. Misalkan antum nih punya nyali gede gitu kan, di depan rumah ada orang jual khamr, dekat rumah antum ada orang jual khamr, kemudian antum datang, antum tumpahin, boleh nggak? Secara fikih boleh antum tumpahin. Antum ganti rugi nggak? Secara fikih antum nggak ganti rugi. Kalau misalkan di dalam negara Islam dia nuntut ke hakim, antum nggak ganti rugi. Antum dosa nggak? Antum juga nggak dosa. Begitu. Itu bedanya khamr muhtaram sama ghairu muhtaram. Nah, sekarang apa jenisnya khamr muhtaram? Wal muhtaramatu, khamr muhtaram adalah ma usirat bi qasdil khaliyati. Khamr yang diperas untuk tujuan dibikin jadi cuka. Ingat tadi bikin cuka zaman dulu harus pakai proses khamr dulu baru bisa jadi cuka. Kalau sekarang enggak. Kalau zaman dulu harus pakai proses cuka, harus pakai proses khamr dulu baru jadi cuka. Nah, ada orang meras nih, dia memang punya pabrik cuka gitu kan, Nah, ketika meras kemudian jadi khamr untuk dibikin jadi cuka, itu statusnya muhtaram. Antum nggak boleh numpahkan. Kalau antum numpahkan, antum dosa. Aula bi qasdi syai'in, atau diperes tanpa niat apapun. Ada orang di rumah dia peras anggur, kemudian dia simpen, ternyata terfermentasi dengan sendirinya, gitu. Terfermentasi dengan sendirinya. Itu statusnya jadi khamr muhtaram. Kenapa? Nggak ada niat apa-apa. Nah, sekarang apa khamr ghairu muhtaram? Wa ghairul muhtaramati, khamr ghairu muhtaram hiyallati asaraha muslimun. Satu adalah khamr yang diperas oleh seorang muslim. Khamr yang diperas oleh seorang muslim. Biqasdil khamriyati. Tujuannya memang pengen supaya dibikin khamr.
Walihada, oleh karena itulah tajibu iraqatuha qabla takhalluli. Wajib untuk ditumpahkan sebelum jadi cuka. Wa taghayyarul hukmu bi taghyiril qasdi ba'dal asri. Dan status hukum homernya ini itu bisa menjadi berubah bitaghyiril qasdi, dengan berubahnya niat ba'dal asri, setelah diperas. Misal ada seorang muslim pertama memeras anggur untuk tujuan dibikin homer. Kemudian setelah dia tampung, dia ngaji tobat misalkan. Tobat. Terus dia bilang, oh daripada ini kemarin saya tumpahkan, sekarang saya pengen bikin cuka aja. Saya bikin jadi cuka. Niatnya berubah tuh. Tadinya bikin homer, sekarang untuk bikin cuka. Apakah status homernya juga jadi berubah, yang tadinya ghairu muhtaram sekarang jadi muhtaram? Jawabannya iya. Homernya statusnya berubah, tadinya ghairu muhtaram sekarang jadi muhtaram. Begitu. Kemudian kata beliau, fa'in asaroha kafirun. Kalau yang meres itu orang kafir, fahia muhtaromatun aidon, maka statusnya muhtaram juga. Jadi ghairu muhtaram itu kalau yang meres itu orang Islam. Kalau yang meres, yang bikin itu orang kafir, maka dia statusnya muhtaram secara mutlak. Muhtaram secara mutlak. Nah, dengan catatan, orang kafir ini memerasnya di tempatnya mereka, tidak di hadapan kaum muslimin, kalau zaman dulu ya. Tidak di hadapan kaum muslimin, kemudian tidak diminum di tempat-tempat kaum muslimin. Artinya di rumah mereka sendiri. Nah itu statusnya muhtaram. Statusnya muhtaram. Kenapa? Karena syariat orang kafir itu halal. Bagi mereka khomer. Bagi mereka khomer itu halal. Itu yang pertama. Yang pertama adalah tentang apa? Khomer berubah jadi cuka. Sumpahnya mudah khomer dengan memasukkan katalis agar mempercepat proses jadi cuka. Iya betul. Jadi itu ada apa namanya, ada benda asing yang dimasukkan. Ada benda asing yang dimasukkan. Kemudian yang kedua, tanya lagi. Kalau fermentasi cucian beras lebih dari 3 hari juga masuknya najis, meskipun peruntukan untuk toner wajah. Iya, betul. Jadi kalau dia sudah jadi homer, maka dia jadi najis. Ya, dia jadi najis. Dan najis, statusnya najis ini nggak berubah. Status najisnya ini nggak berubah. Gitu. Yang berubah itu tadi status muhtaram atau tidak muhtaramnya. Kalau najisnya tetap najis. Najisnya tetap najis. Kemudian yang kedua, wajildul maitati idza dubira. Kulit bangkai apabila disamak. Kulit bangkai apabila disamak. Jadi benda kedua yang berubah jadi suci dengan sebab berubah sifatnya adalah kulit bangkai. Nah, sekarang kita lihat apa itu bangkai, definisi bangkai. Al-maitatu hiya allati zalat hayatuha bi ghairi zakatin syar'iyyatin. Adalah hewan yang hilang hidupnya, hilang status kehidupannya, bi ghairi, dengan tanpa zakatin syar'iyyatin, dengan tanpa penyembelihan syar'i. Dengan tanpa penyembelihan syar'i. Berarti tanpa menyembelih syar'i ini masuk beberapa definisi, masuk beberapa kategori. Yang pertama, mati tanpa disembelih sama sekali. Mati tanpa disembelih sama sekali. Yang mati sakit, mati karena ketabrak misalkan. Ada ayam mati ketabrak, ayam mati kena tetelo misalkan. Dan seterusnya. Maka statusnya bangkai. Sapi mati ketabrak, sapi mati kecebur, maka statusnya bangkai. Maka statusnya bangkai. Yang kedua, mati disembelih tapi nggak syar'i. Mati disembelih tapi nggak syar'i. Baik caranya nggak syar'i atau penyembelihnya nggak syar'i. Mati disembelih tapi nggak syar'i, dari tata caranya, misalkan tidak terputus dua saluran napas dan saluran makan. Jadi minimal kalau penyembelihan syar'i itu, supaya disebut penyembelihan syar'i, yang putus adalah saluran makan dan saluran napas. Kalau saluran makan dan saluran napas nggak terputus sempurna, maka statusnya bangkai. Maka statusnya bangkai. Kalau saluran darah itu sunnah. Yang harus terputus adalah saluran napas dan saluran makan.
Kayak kadang-kadang di pasar itu, lihat itu, ayam. Kadang saluran napasnya dan saluran makannya itu nggak putus. Bangkai itu bangkai. Atau itu tata caranya. Atau penyembelihnya nggak syar'i. Penyembelihnya orang kafir, penyembelihnya misalkan orang kafir non ahlul kitab ya. Misalkan orang musyrik dan seterusnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, disembelih tapi hewannya haram untuk dimakan. Disembelih tapi hewannya haram untuk dimakan. Misalkan hewan yang haram untuk dimakan, misalkan kucing misalkan, atau yang lainnya. Itu disembelih secara syar'i. Tapi apakah halal? Enggak halal dimakan. Babi misalkan. Babi disembelih gimana caranya? Misalkan babi disembelih. Kemudian apakah dia jadi tidak bangkai? Enggak, dia tetap statusnya bangkai. Kenapa? Karena dia haram untuk dimakan. Gitu. Nah, sekarang kasusnya misal ada kambing atau sapi, kemudian matinya sakit, atau mati ketabrak, atau mati kecebur misalkan. Dia bangkai itu sapi, cuman kan kulitnya nih sayang nih, pengen dimanfaatkan. Nah, sekarang bagaimana cara memanfaatkan kulitnya? Atau misalkan buaya atau ular gitu kan. Buaya dan ular itu nggak boleh dimakan kan gitu kan. Kemudian pengen memanfaatkan, kalau disembelih pun dia tetap jadi bangkai. Nah, sekarang kulitnya dan kulit ular dan kulit buaya kan najis. Gimana caranya supaya bisa kita pakai? Nah, caranya dengan disamak. Jadi gambarannya seperti itu. Gambaran seperti itu. Kemudian wadabahu, sekarang menyamak. Apa sih nyamak itu? Zabah adalah naz'u al-fadolat. Menghilangkan fadolat. Fadolat itu lebihan-lebihan. Jadi kalau di kulit, misalkan di kulit ya, kemudian kita seset gitu kan. Di seset itu biasanya nanti ada bekas darah gitu kan. Ada lebihan daging yang ikut, ada otot, ada lemak. Nah ini namanya fadolat. Nah, ada darah, kemudian ada lemak, ada daging begitu yang ikut di kulit sesetan itu, ini dihilangkan. Nah, itu namanya menyamak. Menghilangkan yang kayak gitu bihirrifin, tapi dengan sesuatu yang hirrif, walau najisan, meskipun hirrifnya ini najis. Zat hirrifnya, zat untuk menghilangkannya ini, meskipun dia najis. Jadi menyamak itu alatnya nggak harus suci. Menyamak itu alatnya bisa dengan sesuatu yang najis. Nah sekarang apa itu hirrif? Wal hirrifu ma yaldaul al insanu. Ini mungkin maksudnya lisan gitu ya. Sesuatu yang membakar lidah biharofatihi, karena sifatnya yang pedes atau membakar. Kal korodi, contohnya seperti korod. Korod itu daun, sejenis daun gitu. Yang memang kalau diicip itu pedes. Jadi menghilangkannya ini dengan sesuatu yang sifatnya membakar. Membakar di lidah, pedas, semriwing, dan yang seperti itu. Sifatnya seperti itu. Misalkan cabai gitu, pakai cabai bisa. Pakai alat-alat yang lain bisa. Yang penting tadi, sifatnya harofah. Panas di lidah, panas. Membakar. Dihilangkan dengan itu. Kalau sudah dihilangkan maka dia jadi suci. Tayyip. Ini ada pertanyaan masuk. Kalau komponen darah sapi atau janin sapi statusnya kalau di lab sering dipakai untuk pengembangbiakan sel. Maksudnya dengan masih dalam begitu dalam sistem sel yang berasal dari ari-ari bayi. Komponen darah sapi, janin sapi, tayyip. Kalau darah sapi, kalau diambil ketika dia masih hidup, maka dia statusnya najis. Tayyip, ya, darah itu semuanya najis. Darah itu semuanya najis. Jadi begitu meskipun disembelih atau ditarik itu statusnya najis. Kemudian tadi apa? Janin sapi. Ya, janin sapi juga kalau misalkan dia mati dalam keadaan tidak disembelih, maka dia statusnya najis. Statusnya najis. Begitu. Wallahu a'lam. Janin sapi misalkan keluar gitu. Kemudian disembelih. Statusnya nggak najis. Kenapa? Karena statusnya disembelih. Begitu. Kemudian wal maknanya an-nasanya min salasati allati tadhuru bil istihalati.
Yang kedua, dari 3 benda yang bisa menjadi suci karena sebab istihalah berubah sifatnya adalah jildul maitati, adalah kulit bangkai, idza dubiro, apabila dia disamak. Fayat huru dhohiruhu wa batinuhu, maka dia menjadi suci luar dalam, bagian luar dan dalam kulit tersebut. Nah, luar dalam itu apa? Ini sebenarnya nggak terlalu penting tapi ya. Wa dhohiru inda Ibnu Hajarin, bagian luar kulit menurut Ibnu Hajar, malakohu adabihu, adalah yang ditemui oleh orang yang menyamak. Jadi bagian dohir, bagian luar menurut Ibnu Hajar itu yang disamak. Misalkan ini habis diseset, ini side A, ini side B gitu ya. Nah, dipakai ini aja. Ini side A, ini side B gitu kan. Nah, yang ada ininya, ada bulunya yang sini. Kemudian yang sini itu yang diseset. Maka menurut Ibnu Hajar, bagian dohir itu yang mana? Yang ini, yang diseset itu. Wal batinu, dan bagian batin adalah malam yulaqihi, yang tidak ditemui oleh orang yang nyeset. Berarti bagian yang ada bulunya begitu. Min ahadil wajhaini, dari salah satu dari 2 sisi tadi, au ma bainahum, atau di antara 2 sisi tadi. Misalkan di kulit, kemudian ini yang ada bulunya, ini bagian yang diseset, kalau misalkan dibelah, nah ini juga masuk bagian batin. Jadi semuanya jadi suci. Semuanya jadi suci. Baik. Kemudian wa inda Ramli, menurut Ar-Ramli, mana bagian dohir kulit? Ma dohara min wajhaini. Kalau menurut Ar-Ramli, bagian luar ya, bagian luar dari 2 sisi tadi yang ada bulunya tadi. Wal batinu ma batona. Dan yang batin itu bagian dalam kulit yang diseset tadi. Ini nggak terlalu ngaruh dalam hukum, karena dua-duanya jadi suci dengan sebab disamak. Nah, sekarang misalkan kalau yang disamak itu kulit buaya atau kulit ular, maka nggak ada masalah. Kenapa? Karena nggak ada bulunya. Sekarang kalau yang disamak itu kulit sapi, yang tadi matinya tanpa disembelih. Kalau kulit sapi mati disembelih, kulit sapi itu langsung jadi suci. Ingat ya, misalkan ada orang jual kulit kambing, jual kulit sapi, hasil sembelihan. Bahkan dia punya peternakan, dia nyembelih sapi buat makan-makan, kemudian kulitnya dijual. Apakah kulitnya itu harus disamak? Enggak. Kenapa? Karena dia langsung jadi suci karena proses penyembelihan. Nah, sekarang kalau sapinya itu matinya karena kecebur misalkan, atau karena ketabrak, atau karena jatuh, kemudian kan jadi bangkai itu. Nah, daripada apa namanya dibuang semua, mending kulitnya dimanfaatkan misalkan. Nah, sekarang kulit bangkai yang ada bulunya. Wa amma sya'ru, adapun bulunya, alladzi 'alal jildi, yang ada di kulit, fala yadhuru bidzabhi, maka dia nggak jadi suci dengan sebab disamak. Jadi bulunya tetap najis. Illa in kana qalilan, kecuali kalau bulunya sedikit. Fayadhuru taba'an lahu indabni hajarin. Maka kalau bulunya sedikit, dia jadi suci mengikut kepada kulitnya menurut Ibnu Hajar. Suci atau sedikitnya, banyak atau sedikitnya bulu itu ditinjau dari mana? Ditinjau dari uruf, ditinjau dari perbuatan, kebiasaan masyarakat. Menurut masyarakat di situ, oh ini masih banyak nih bulunya, maka ya dianggap banyak. Nah, kalau gitu bagaimana? Dibakar aja, bulunya dikerok, gitu. Bulunya dikerok. Waqala Ramli, berkata Ar-Ramli, la yadhuru mutlaqan. Bulunya itu enggak menjadi suci secara mutlak. Lakin yu'fa anil qalili minhu, akan tetapi statusnya dima'fu kalau bulunya sedikit. Itu tentang bulu. Nah, sekarang kata beliau, summa inna mahallat tuhril jildi bidzabh. Kemudian pembahasan sucinya kulit dengan sebab disamak itu idza tanajjasa bisa babil maut. Kalau kulitnya itu menjadi najis dengan sebab kematian, dengan sebab mati. Tadi matinya karena apa gitu kan? Apakah karena disembelih atau tidak? Kalau karena disembelih maka dia nggak jadi najis dengan sebab mati. Dengan sebab mati nggak jadi najis. Kalau misalkan matinya karena jatuh, tapi mati karena jatuh, jadi najis nggak? Jadi najis. Kenapa? Karena dia menjadi najis dengan sebab matinya.
biankan atau hirun ala hayati, dengan dia itu suci ketika masih hidupnya. Jadi kalau si hewannya itu suci ketika hidup, sapi, kambing, kemudian misalkan buaya, ular, itu hewan-hewan suci. Hewan-hewan suci yang masih hidup. Kalau dia mati, nanti dia jadi najis. Amma in kana najisan. Adapun kalau hewannya itu najis, baik ketika hidup maupun ketika mati. Jadi ada dua nih. Ada tiga jenis hewan. Yang pertama, hewan yang hidupnya suci. Kemudian ketika mati disembelih, maka dia jadi suci. Itu hewan-hewan yang halal untuk dimakan. Kemudian yang kedua, hewan yang dia hidupnya suci. Tapi ketika mati, dia jadi najis. Itu hewan-hewan yang tidak halal dimakan, kecuali anjing dan babi. Kemudian yang ketiga, hewan-hewan yang ketika hidup dan ketika mati, itu sama-sama najis. Itu apa? Yaitu anjing dan babi dan turunannya. Maka kata beliau, amma idakana najisan. Adapun kalau hewan itu najis. Contohnya apa? Kajil dil kalbi wal khinzir. Contohnya misalkan kulit anjing dan kulit babi. Wama tawallada minhuma. Dan hewan yang lahir dari perkawinan silang. Misalkan anjing sama babi kawin silang, ada anaknya. Anaknya juga najis. Aumin ahadiima. Atau dari salah satu keduanya. Misalkan anjing itu kawin silang sama misalkan kambing misalkan, kemudian punya anak misalkan, maka anaknya itu suci apa najis? Jawabannya najis. Fala yadhuru biddabahi, maka tidak bisa menjadi suci dengan sebab disamak. Jadi kulit anjing dan kulit babi itu tetap jadi najis. Makanya kalau beli sepatu itu lihat tuh kulitnya kulit apa? Apakah kulit sapi, kulit buaya, kulit ular, atau kulit babi? Kalau kulit babi maka dia najis. Kalau kulit babi maka dia najis. Kemudian kata beliau wa hukmul jildi al mutanajjisi bil mauti ba'da dabah. Hukum kulit yang mutanajis dengan sebab kematian setelah disamak. Jadi tadi kulit tadinya najis kemudian disamak jadi suci adalah hukum taubi al mutanajjisi, itu sama seperti hukum pakaian al mutanajis yang kena najis binajasatin mutawasitotin, dengan kena najis pertengahan, dengan semap najis pertengahan. Fayat huru bimayat hurubi, maka dia menjadi suci dengan sebab sesuatu yang mensucikannya. Artinya dia tetap harus dibasuh dulu. Wala yaduru atharu dibaghi ba'da ghuslihi, dan tidak berpengaruh, tidak masalah bekas-bekas bekas-bekas penyamakan setelah dicuci. Jadi setelah disamak itu harus dibasuh dengan air, baru setelah itu bisa dipakai. Bekas-bekasnya bagaimana? Yang masih ada setelah disamak itu tidak berpengaruh. Kenapa? Karena sudah disamak, meskipun nanti ada sisa-sisanya, nah sisa-sisanya itu tidak berpengaruh. Allah Allah. Kemudian yang terakhir, wama soro hayawanan. Di antara hal-hal yang kemudian jadi suci dengan sebab berubah sifatnya adalah semua yang berubah jadi hewan. Ini maksudnya bagaimana? Ini ada nadhor, ada tinjauan sedikit. Al maknanya anna salisa min salasatil lati tadhuru bil istihalat. Poin yang ketiga, benda yang ketiga dari tiga hal yang menjadi suci dengan sebab berubah sifatnya adalah an-najasatu allati istahalat hayawan, adalah najis-najis yang berubah menjadi hewan. Kal mayitati ida sorot budan. Contohnya apa? Contohnya bangkai, daging bangkai kemudian jadi cacing, jadi belatung atau cacing. Nah, kalau ditanya belatung atau cacing yang ada di bangkai itu statusnya suci atau najis? Kita ngomong suci atau najis ya. Misalkan kita kena belatung yang ada bangkainya, kena belatung bangkai. Itu apakah harus dicuci? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena
cacing atau belatungnya itu statusnya suci. Ya, tapi biasanya tetap kita kita cuci kan? Kenapa? Karena cici. Kita bicara cuci atau tidak. Kemudian kata beliau, wanadzara ba'duhum fi hadas salisi. Sebagian para ulama itu meninjau ulang tentang poin yang ketiga ini. Kenapa? Bihtimali kaunil hayawani makhluqan fiha. Tapi bukan cacingnya itu najis, enggak. Karena ada kemungkinan hewannya itu makhluqan fiha. Itu makhluk yang ada di daging. La minha, bukan yang berasal dari daging. Baik kan ini kan pakainya bahasa soro ya. Daging atau najis yang berubah jadi hewan. Terus dikasih contoh cacing yang muncul di bangkai. Cacing yang muncul di bangkai. Nah, sekarang cacingnya itu berasal dari bangkainya atau ada laler kemudian bertelur di situ kemudian apa namanya jadi cacing, jadi belatung. Jawabannya yang kedua kan. Setelah ilmu pengetahuan berkembang, maka dia bukan berubah jadi hewan, tapi hewannya memang ada di situ. Kola, maka kemudian sebagian ulama mengatakan, pala yahsunu tamsiluhi, maka enggak pas untuk memberikan contoh dengan hal tersebut. Tapi status cacingnya, status belatungnya tetap suci dia. Status cacing atau belatungnya tetap suci. Begitu. Wallahu a'lam. Ini yang terakhir. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Biji pala berarti bukan termasuk homer karena bukan cairan. Ya, karena dalam jumlah yang besar sifatnya memabukkan adalah zat ini. Meskipun pada baca sifatnya bukan memabukkan, bersifat menyenangkan. Ya, jadi kalau biji pala dan seterusnya yang tidak berbentuk cairan, maka dia bukan homer. Dia bukan homer. Meskipun kalau misalkan Nabi sifatnya memabukkan, dia tetap haram. Dia tetap haram. Misalkan kayak tadi, ganja misalkan. Ganja memabukkan nggak? Jawabannya memabukkan. Sabu-sabu misalkan memabukkan nggak? Jawabannya memabukkan. Mau nonton di 86 gitu, apa? Tembakau sintetis gitu kan. Memabukkan nggak? Jawabannya memabukkan. Apakah dia homer? Jawabannya bukan homer. Artinya kalau kena ganja, kena sabu-sabu, itu nggak harus dicuci. Kenapa? Karena bukan homer. Karena nggak najis. Tapi hukum mengonsumsinya itu beda bahasan. Hukum mengkonsumsinya apa? Tetap haram. Kenapa? Karena dia statusnya menghilangkan akal. Begitu. Baik, kita cukupkan habis sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar tentang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan dan semua nama atasnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Barakallahu.